Silakan. Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam. apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa berikan kita semua kesehatan ya teman-teman. Jangan lihat ke Eh, kanan mulu. Lihatnya ke kamera. Ulangi. Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam. kabarnya sehatkah? Oh, kok gitu? Loh kok gitu? Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam. apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran di Speaking Tahsin Masjid Institute dengan baik ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة Kencang. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke. Sepertinya Berdoa. sangat ingat sekali dengan catatan kemarin ya. Jadi Ya, suaranya saudara. tuh jadi apa turun. Nah, PR berikutnya adalah tetaplah seperti ini nada berdoanya, eh, tapi pastikan suaranya terdengar jelas oleh teman-teman yang belajar. Baik, Setiap Ustazah. kata, setiap kata yang terucap, jangan sampai kita asik berdoa sendiri. Karena kita memimpin doa untuk semuanya dan harapannya orang yang mendengarkan doa yang dipimpin oleh kita juga tahu kita tuh berdoa apa. Jadi jangan sampai dia cuma tugasnya amin-amin doang, tapi dia juga tahu apa yang sedang diminta. Nah, itu berarti perlu juga kita memperjelas artikulasi saat berdoa. Ya, Baik, Ustazah. Siap. sama satu lagi tasydid-tasydidnya agak kecepatan. Itu. Masih sama ya ininya ya. PR-nya di pembacaan doa saya salah tasydid. Iya. Iya, tasydid. Misalnya di Rabbana shrah lana sudurana itu bagus. Tapi yang lain-lain tuh cepet-cepet. Jadi memang Oh iya, temponya iya. tuh nggak stabil. Berarti yang di Robbanash tadi itu, Robbanash Rohlanat itu seperti itu seharusnya saudara. Bagus, ya. Tapi itu tuh kayak
karena udah mau deket-deket akhir apa kelelahan, wallahu a'lam ya. Tapi dia memang rada lambat. Awal-awal cepet-cepet, tiba-tiba sampai di situ langsung Rabbana shrah lana sudurana. Abis itu wa yassir lana umurana itu cepet lagi. Rabbana doa. Oh iya, saya juga kurang paham sebenarnya setiap doa itu tuh entah karena maknanya atau memang karena rangkaian kata-katanya itu dirangkai dengan ada huruf-huruf yang kan banas ada sukun kemudian sukun Ya, lagi ya betul. kayak gimana ya masuk Ya, aja gitu ke ya, hati. ha-ha. Karena huruf-huruf syiddah kan. Jadi memang dia ketangkapnya tuh enak. Tapi kayak Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. Jadi santai, lebih santai. Tadi tuh masih buru-buru. Cuma dia lebih tenang. Doanya tuh lebih berasa enak doanya. Cuma masih Ya, saudara. buru-buru. Sama yang kedua, tasydidnya belum stabil. Yang ketiga, volumenya, artikulasinya, usahakan didengar dengan baik juga oleh audiens. Itu aja sih, cuma empat ya, empat catatan hari ini untuk doa. Alhamdulillah, tapi lebih baik daripada yang kemarin. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lanjut. Terima kasih banyak, Sobat. Teman-teman, materi kita pada malam hari ini adalah ilhar mutlaq. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya, teman-teman. Enak banget loh, sedap aku dengarnya. Terus, Sebenarnya maksud saya tuh ilhar mutlak itu saya mau bilang ada nama lainnya loh gitu. Belum ke oh, definisi. oh belum. Tapi aku udah keduluan muji, enak. Ulang, Coba. ulang, ulang, ulang. Teman-teman, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ilhar mutlak. Teman-teman perlu tahu dulu ya, kalau teman-teman pernah mendengar ada ilhar wajib, itu adalah nama lain. Jangan teman-teman perlu tahu dulu. Kita. Oh ya, kita. Mm-mm. Tapi enak banget loh nadanya di awal tuh udah kayak, wow, enak sekali Kak Elsa tuh udah sesantai itu nyapanya, sedap banget. Ayo, coba diulang lagi. Sambil nyetrika, Ustazah, teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan Ya upgrade Allah, terus amin, mondok pasti banget. pasti baju-baju yang disetrika itu di hadapan Allah dia akan bersaksi dengan ilmu tahsin yang dia dengar. Oh, gitu ya, Saudara? Ya kan semua yang ada di muka bumi bersaksi. Oh, Pernah Masya dengar Allah. Pernah dengar kan kalau Rasulullah itu kalau salam eh, apa namanya kerisnya menjawab, tembok menjawab. Salamnya Rasul tuh dijawab oleh seluruh makhluk, termasuk benda yang kita lihat itu mati. Jadi Amin, amin, di amin. kalimat di Al-Quran itu kan seluruh yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah kan. Contohnya malam Lailatul Qadar deh. Malam Lailatul Qadar itu kan semua alam tuh tenang, semuanya khusyuk bertasbih kepada Allah, ya kan? Ya, Nah, termasuk benda-benda mati yang menurut mata kita benda mati. Kalau misalnya Allah bilang segala sesuatu bertasbih kepada Allah, berarti kan cuma kuping kita doang yang nggak bisa dengar bahasa tasbih mereka kayak gimana kan? Kita nggak tahu kucing bertasbih kayak gimana, kan kita nggak ngerti. Terus kita nggak iya, tahu pohon benar. bertasbih kayak gimana. Kita nggak tahu tembok bertasbih kayak gimana. Kita nggak tahu batu bertasbih kayak gimana. Karena menurut kita itu benda mati. Nah, tapi kalau misalnya bertasbih, masa iya benda mati? Di mata kita mati. Tapi nggak mungkin lah benda mati bisa bertasbih. Pasti hidup kan? Ya. Terus mereka akan bersaksi. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Kenapa? Ini lidah-lidah ini benda mati apa benda hidup? Lidah. Benda Lidah. mati.
Lidah itu kan benda mati, tapi karena dia hidup di badan, dia ada di badan yang dikasih ruh, akhirnya dia bisa bergerak kan. Oh ya, ya, Seluruh anggota badan ini akan bersaksi di hadapan Allah nggak? ya. Akan bersaksi. Termasuk benda-benda di sekeliling kita akan bersaksi juga atas sikap kita. Makanya tadi alasan aku bilang, pasti baju-bajunya tuh akan bersaksi di hadapan Allah. Karena Kak Elsa nyetrika sambil, teman-teman. Praktek. Oke, ya silakan Masya dilanjutkan. Allah. Teman-teman, materi kita pada malam hari ini adalah ilhel mutolak. Sebelum itu, kita perlu tahu ya teman-teman, ada nama lain dari ilhel mutolak, yaitu ilhel wajib. Selanjutnya, kita mulai dari definisi dulu ya. Ilhel mutolak, itu ada dua kata teman-teman. Ilhar artinya jelas. Gimana? Ilham? Itu tangan mana ya? Yang ini, Iya, iya. Tapi tadi tuh kayak nunjuk dulu ilham. Jadi kayak begini. ya mau nurun yang ini tadi, mau nurun yang ini susah turunnya satu. Coba lagi. Aduh, ada-ada aja. Ilham, ulangi. Ilham mutolako. Ilhar mutlak itu terdiri dari dua kata ya teman-teman. Yang pertama ilhal artinya jelas, sedangkan mutlak artinya pasti. Cirinya ada empat teman-teman, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata. Contohnya pada kata dunia. Dun, ya. Spasi. Contohnya pada kata ya. Kak Elsa boleh nggak ditulis? Iya, misalnya gitu. Boleh banget. Sebentar ya. Kita buka dulu papan tulisnya ya, teman-teman. Oke. Ih, saya Oke. udah sangat lancar. Yeay. Gitu. Oke, sebentar ya, teman-teman. Lagi on proses. Ya, bagus. Terus apa ini? Udah. Jangan gitu dong. Udah cakep-cakep kok nangis. Banyak banget ini yang keluar. Oke, sebentar ya, teman-teman. Apakah sudah tampak papan tulisnya di layar teman-teman? Udah dari tadi Kak Elsa. Oke. Sekarang saya akan tuliskan judulnya dulu ya, teman-teman. Kok belum keluar tulisannya? Sudah tampak tulisan belum? Belum. Kalau ini belum ada ya? Ada. Oke. Sekarang saya coba tuliskan ilhar ya. Ya. Kok pakai DZ? Pakai ZH atau Z doang? Tapi Z Tiba-tiba pulpennya nggak jalan lagi. Mohon maaf, saya. Ilhar itu pakai di Ilhar itu pakai pakai ini nih atau enggak ibunya itu dikasih titik di bawah. Oh, oke. Yang Bukan, ZH aja dah. ya bukan DZ Berarti karena DZ itu pakai zal. berarti nanti H-nya dua ya, Ustazah. Ilhar gitu kan. Karena nanti terlihatnya aneh, Z-nya satu aja tapi dikasih titik di bawahnya. Oh, siap-siap, Ustazah. Makananku tumpah. Oke, nah. Oh, begini caranya. Baik, kita ulangi lagi ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihat huruf di papan tulis? Belum.
Kalau begini, Hah? sudah terlihat? Iya, ada sedikit. Ada ya. Apa bacaannya bisa dibaca? Enggak ada bacaannya, cuma garis doang. Oh, ada. Oh, gitu. Ada ya. Is, Apa is, baca? dua Is. belas Oke. 12. Is. Oh, 12. Ya, itu sebenarnya is ya, pakai Z ya. Hmm. Baik. Sekarang saya ulangi di samping sini ya. Nah, aku Sebentar. hapus aja. Aku Tulis hapus aja. Nah, dulu. terus Nah, Kak Elsa bentar bisa ya hapus teman-teman. nggak? Kak Elsa Eh, nggak udah tahu bisa. yang mana, Ustazah. Di situ ada nampaknya apa? Pena. Di sini tuh ada pena, terus ada ketebalan pilihan garisnya, Hmm? pilihan ketebalan garis, sama Mm-mm. ini nih tanda apa ya? Ini kali ya. Hitam, warna hitam. Ini ada tanda lingkaran. Coba lingkarannya itu coba bisa ngapus nggak? Bisa Coba ngapus ya, nggak? Ustazah. Coba Lingkarannya bisa ngapus nggak? saya klik dulu ya. Coba, bisakah? Oh, malah nambah, Ustazah tuh. Bukan ya? Begini tuh. Ada gambar Bukan. tempat sampah nggak? Nggak ada, Ustazah. Nggak ada ya. Harusnya sih ada icon buat buat ngapus. Cuman aku nggak tahu karena dari handphone ya. Jadi aku nggak tahu itu bagian. Iya, Ada yang bentuk Ustazah. kayak mistar nggak? Mistar. Papan tulis. Apa sih? Penggaris. Tidak ada, Ustazah. Nggak ada juga. Ini hanya ada pena dan itu ya tadi Ada ketebalan. gitu ya. Aku nggak paham lagi Iya, kalau lewat Ustazah. handphone ya. Nantilah ya udah. Kalau gitu aku yang hapus Iya, dari sini. Ustazah. Oh, Oke, siap. silahkan. Kak Elsa mulai. Baik. Kita mulai teman-teman dari judul. Sekarang saya tuliskan dulu judulnya Ilhar Mutlak. Apakah sudah nampak di situ teman-teman? Tulisan. Iya, Ya. Itu bacaannya apa? bacaannya 12 har, 12 har. 12 har, baik. Ini kita anggap izhar ya, teman-teman. Boleh Ya, nggak ngomong gitu saya? eh Kita 12 anggap gitu. kita anggap, jangan kita anggap sih. 12 har. Mm-mm. Terus kalau misalnya 12 har, oh iya, memang tulisannya kayak 12 har ya. Em, karena Oh. memang saya menulis Z-nya kayak angka 2, tapi ini maksudnya, bukan anggap saja, tapi maksudnya. Oke. Atau Oh langsung ya, di, teman-teman. di garis tengah gini Z-nya. Nah, kayak gitu. Ah iya. Ustazah mah terbaik ya. Terus, Ya, jadi teman-teman, ini adalah izhar. Nah, kalau saya tuliskan, saya tambahkan tanda titik di bawah Z-nya. mhm. Ini akan menjadi ilhar. Kalau dalam Arabi itu huruf wa ya, teman-teman. Sampai Ya, di sini bisa dipahami? bisa. Baik. Kita lanjutkan ke kata yang kedua dalam judul, yaitu mutolak. Oke, pulpennya tidak jalan. Sebentar. Mohon maaf ya teman-teman, sebentar ya. Hmm, Oh, lebih enak pakai ini. Oke. Mhm. Sip. pakai Ya. apa itu? Lebih enak pakai apa? Kok ngomong sendiri? Jadi ada dua nip saja. Ada yang kayak gini, sama yang dia agak lancip. Cuman ada kayak apa ya? Oke, Plastik nggak juga apa-apa. nih. Udah bagus tuh kata mutlak tuh tulisannya bagus. Bisa dibaca ya teman-teman. Hmm. Nah, inilah judul kita pada malam hari ini. Ilhel Mustola. Jadi kita sampai pada contoh kata. Contoh katanya dunia, teman-teman. Dunia.
dal, dhammah, kemudian nun sukun, kemudian ya. Dunya. Bisa dibaca teman-teman? Dunia. Bisa, bisa. Terus, Oke. Dunya. Teman-teman, dunya. Dalam kata dunya, nun sukun dan ya-nya berada dalam satu kata. Satu kata ya teman-teman. oke. Itu disebut izhar mutlak atau izhar wajib. Umumnya yang kita ketahui adalah apabila terdapat dalam Al-Quran nun sukun bertemu dengan ya, kita memahaminya sebagai idgham bi gunnah, teman-teman. Nah, itu tidak salah, tetapi terdapat dalam dua kata, teman-teman. Oleh karena itu, cara membacanya pun berbeda. Kalau izhar mutlak, maka kita membacanya dunya, bukan dunya. Sedangkan idgham bi gunnah, cara membacanya adalah misalnya katanya man yu'minu. Cara bacanya adalah man yu'minu, bukan man yu'minu. Jelas ya teman-teman? Ya. Mau tanya boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. Silahkan Kak Tia. Kalau misalnya kata yang kita bisa tahu ini satu kata sama dua kata itu gimana? Apa karena hurufnya terpisah apa gimana? Atau gimana? Lebih baik kita tuliskan dulu contohnya ya, supaya lebih jelas. Kita share dulu papan tulisnya. Geser. Ya. Contoh kata dunia tadi. Dunia. Ini ada contoh kata lain, teman-teman, yang sama-sama memiliki unsur nun sukun dan iya. Misalnya, Maksudnya nanti kita mau bedain ini dibaca jelas atau idgham itu dari mana? Apakah satu kata itu maksudnya dia tulisannya tersambung apa gimana? oh begitu, baik. Mm-mm. Terima kasih ya atas pertanyaannya, Kak Tia. Mm-mm. Jadi, ketika kita membaca nun sukunnya jelas, apabila berhadapan dengan ya, itu sudah pasti dia dalam satu kata. Jadi, belum tentu juga nun sukunnya itu bersambung dengan huruf ya-nya. Yang penting dia maknanya terdapat dalam satu kata. Misalnya tadi pada kata dunia. Dunia. Kalau kita pisah dun dengan ya, maka akan pecah. Maknanya itu tidak akan utuh. Dun ya, tidak akan ada maknanya. Maka jika dikatakan nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata, bukan Mm-mm. berarti nun sukunnya itu harus bersambung dengan iya-nya. Paham ya? Gim- Gimana caranya supaya tahu dia tuh satu kata? Nah, cara supaya kita tahu dia satu kata, maka kita perlu melihat dari segi artinya. Nah, Kalau kita punya terjemahan itu lebih baik sih, gitu ya. Namun memang umumnya ada beberapa contoh dalam kasus ilhar mutlak itu memang dia bersambung kata huruf nun sukun dengan huruf ilhar mutlaknya. Saya tampilkan contoh lain ya. Misalnya sinwan, sinwan.
Nah, di sini ada kata sinwan, nun sukun dan wawunya itu bersambung, Kak Tia. Ya, ya, ya. Ada lagi qinwan, qinwan. Ini Kak Elsa pakai pakai tangan atau pakai pen? Pakai pen, Ustazah. Oh iya ya, rapi banget. Alhamdulillah. Selain karena Kak Elsa kaligrafer, tapi kayaknya latihannya udah pro ya, sambil nyetrika iya, sambil yang lain-lain juga iya. Ini udah lancar banget, nada bicaranya enak. Waduh, aku seneng banget. Ya, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Jangan izhar mutlak Allah. dulu ya. Sekarang ganti materi lain. Aku udah bisa ada gambaran izhar mutlak, udah cukup bagus. Cara menjawab pertanyaan itu juga bagus. Ganti sekarang, Baik, teman-teman, kita lanjut dengan materi. Coba. baik teman-teman. Mudah-mudahan materi izhar mutlak atau izhar wajib ini sudah dapat difahami ya teman-teman. Kalau begitu, kita masuk ke kok masuk sih? Aduh, salah salah. Afwan salah. Kalau Gimana? begitu, Saya ulangi. saya mohon maaf, jangan mohon maaf. Saya ulangi. Nah, teman-teman, kita membahas materi yang baru ya, yaitu tentang ilhar syafawi. Izhar mulu Bentar dari dulu. luar. Soalnya, Ustazah boleh nggak? Oh yang saya, papan tulisnya saya hilangkan, itu hilangkan. Saya tutup dulu ya teman-teman. Boleh. Papan tulisnya, share screen-nya saya tutup dulu. Layarnya saya tutup Oh, dulu. sorry. Layarnya saya tutup dulu ya teman-teman. Caranya gimana Ustazah? Cara Back-back aja tutupnya ya. yang X yang ada X atau enggak balik. Coba kalau balik dari handphone balik apa? X. Gimana nih? Sama, jangan Oh, gitu caranya. udah balik. Jangan gitu. Ini udah cakep-cakep kita. Maaf. Ini Maaf. gimana? Coba. Nah, sekarang kita akan membahas materi terbaru. Ya. Teman-teman sudah pernah mendengar tentang ikhfa haqiqi? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Baik, kalau begitu, oke tidak apa-apa. Kalau begitu, yang ketawa. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu, kita akan membahasnya atau mempelajarinya lebih dalam sama-sama ya. Tar dulu. Kok lebih dalam? Kan dia nggak tahu sama sekali. Kenalan aja dulu kok tiba-tiba lebih dalam. Oh, kenalan dulu ya. Ya Kenalan dulu. maksudnya udah pernah tahu belum? Udah sini kita kenalan Oke. lebih dalam. Ya kan kaget baru pertama ketemu kok langsung Oh diajak iya. kenal secara mendalam. Ya udah mari kita bahas. Itu aja cukup sih. Mari kita bahas supaya tahu. Maaf. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita bahas bersama-sama ya tentang ikhfa haqiqi. Nah, teman-teman, ikhfa artinya samar. Haqiqi artinya pasti atau umum. Cirinya, apabila teman-teman mendapati di dalam Al-Quran ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf da, ta, jim, dal, zal. Perlu ganti tangan, sudah Afwan. Atau tangan yang ini lagi. Gak usah dihitung. Selain apa dan apa, ini kerja besar banget. Selain apa dan apa.
Baik, 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 Ustazah. Apabila ciri-cirinya, apabila teman-teman mendapati di dalam Al-Quran terdapat nun sukun Taruh, apa? mendapati di dalam Al-Quran terdapat. Itu double. Oh, baik, Ustazah. Atau gini Kak Elsa, sebenarnya boleh-boleh aja sih Kak Elsa nyebutin semua huruf tadi. Terus Kak Elsa memvalidasi perasaan orang ini. Susah ya cara mengingatnya ya, soalnya banyak banget ya. Nah, cara mengingatnya supaya lebih ringan gimana? Selain mim dan ba. Jadi nggak apa-apa dikasih tahu semua. Pasti rempong kan? Orang Kak Elsa aja rempong mau hitung pakai tangan. Artinya kan, Ikhfa hakiki, tapi Ustazah, oh iya, Ikhfa hakiki. oh iya, aku tadi dengarnya Ikhfa Syafawi. Tadi Oh iya, saya kan bilang Idhar Syafawi, tapi Ustazah nggak mau Idhar mulu. oh iya ya, oh iya, Ganti aku Ikhfa ingatnya Syafawi. Ikhfa Syafawi. Ya ya ya. Iya, Padahal udah diganti Ikhfa Hakiki ya. Oke, iya. berarti ya ya harus disebutin kalau Ikhfa Hakiki. Baik, Ustazah. Ta, 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 jim. Gak usah pakai pegang kalau banyak. Ta, ta, jim. Dal, dal, zai. Sin, shin, sod, bod. Po, lo, fa, kof, kaf. Berarti ada 15 teman-teman. Ciri-cirinya, apabila teman-teman mendapati di dalam Al-Quran nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf da, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, bod, bod, po, wo. Coba, kalau kayak gitu gimana? Tahan sebenarnya sudah. Gak apa-apa Jadi kalau saya kalau misalnya ketahuan nih, ketahuan kayak gitu. Gimana? konfirmasi mungkin ke mereka. Gimana? Gimana cara konfirmasinya? Ah, sebenarnya tuh nggak boleh terjadi tadi tuh. Iya, Bisa tapi sih kan saya tahan sebenarnya. udah kalau misalnya sesuatu di luar kendali, nah itu kan terjadi di luar kendali. Kalau udah di luar kendali, pernah nggak lihat aku mengalami hal gitu? Eh, pernah seperti salah mengucap. Terus aku gimana? Ustazah kayak gini. Misalnya Ustazah mau bilang auditori, terus Ustazah bilang auditorium misalnya, atau Heeh. apa gitu. Terus Ustazah yang ini, yang latah gitu. Auditori lagi gitu. Itu menghibur Kak Elsa nggak? Iya. Nah, aku mau bilang, dalam ilmu public speaking, salah satu prestasinya public speaker adalah bisa membuat orang lain menertawakan dirinya. Itu prestasi, Hmm, itu jadi prestasi. apa namanya? em, elegannya nggak ini, apa namanya? Nggak Ele- ter ele- ini. nah, memang kita harus tampil elegan, Mm-mm. tapi pembicara yang baik itu salah satunya adalah bisa menghibur audiensnya. Jadi tujuan public speaking itu ada tiga. Tujuan public speaking. Satu, memberikan informasi. Dua, mempengaruhi orang. Tiga, menghibur orang. Oh. Tujuan public speaking. Sejauh kita belajar beberapa hari, beberapa bulan ini, belum sampai bulan sih, sebenarnya baru beberapa minggu ya, itu baru masuk ke memberikan informasi. Makanya aku belum pernah bilang nih di kelas tujuan public speaking itu ada tiga, aku belum bilang. Ini kebetulan
terpantik aja dari Kak Elsa karena tadi pengennya elegan terus. Tapi kan Mhm. tujuannya, kalau kita udah tahu tadi tujuannya menghibur, dengan kita kesel, nggak apa-apa loh kita jujur. Masya Allah, saking semangatnya nih sampai keselak. Gak Oh apa-apa gitu juga. caranya. Heeh, gak apa-apa. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Elegan itu perlu, tapi jujur juga bagian dari keberanian. Nggak apa-apa kan manusia Hmm. biasa. Emang kita nggak boleh elegan sampai nggak boleh keselak. Kalau misalnya memang air ludahnya udah terlanjur banyak, gimana? Masa mau disedot dulu ke dokter gigi? Aduh, salah. Aduh capek ketawa mulu. Hmm. Ayo, ayo. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai huruf. Insya Ya. Allah. Sin, shin, sod. Sin, shin, sod, bod, wo, wo, te, of, atau kaf. Maka dibaca lama ya teman-teman. Atau kaf. Gitu, jangan atau Atau kaf. kaf. Iya, nggak sadar kadang-kadang. Hmm. Atau kaf, maka dibaca lama ya. Contohnya pada kata ing, maaf, saya ulangi. Contohnya, Jangan maaf, saya ulangi. oh iya, jangan maaf. Saya ulangi, in, kun. Jangan jangan ketemu sukun lagi. Ah, oh, jangan jangan ketemu sukun o ya. Contohnya pada kata an, te. Ya. Terus, Cara baca yang benar adalah anta, bukan ang. keterangan dulu dong. Ah, ya, Aku keterangan. udah ngerti belum sih penjelasan itu? Udah sih, Ustazah. Nah, terus kenapa lupa? Nggak lucu mikir untuk memberikan keterangannya itu mikir. Iya, harus Saya ada ingat keterangan. sih ininya, poinnya ingat. Cuman Hmm. jabarannya itu coba Coba, saya coba coba, dulu ya coba saya. dicoba. Contohnya pada kata an, ta. Hmm. Teman-teman, pada kata anta di situ bertemu nun sukun dengan ta, teman-teman. Di sana ada pertemuan Di sana ada pertemuan huruf nun sukun. antara pertemuan antara huruf nun sukun antara dua huruf yaitu nun sukun dengan Di sana ada pertemuan antara dua huruf, teman-teman, yaitu nun sukun dengan te. Sampai di sini bisa dipahami ya? belum ada gambarannya. Gimana ya tulisannya ya? Apa mending gak usah nanya ya, Ustazah?